kami sampaikan pertama-tama terima kasih Pak Ustadz Ahmad Susilo yang telah menyediakan waktunya di akhir pekan di hari Ahad pagi ini. Baiklah, mohon izin saya buka lebih dahulu ya Pak Ustadz. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian sore hari ini saya buka dengan Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus sholihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Susilo dan yang saya hormati, saya banggakan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dan para jamaah Majelis Taklim Baiti Janati dan jamaah lainnya yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah memperjumpakan kita pada bulan suci Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Semoga momen Ramadan kali ini kita semua mendapatkan gelar takwa dan menjadikan kita sebagai hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari Majelis Taklim Baiti Janati selaku penyelenggara pengajian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga kita diizinkan dan diringankannya bisa hadir pada kajian pagi hari ini. Salam dan sholawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumul akhir. Adapun tema yang kita pelajari sebentar lagi adalah transformasi menuju kepribadian yang lebih baik, peluang dan tantangan di bulan suci. Sebelumnya kita ingatkan tata tertib. Mohon maaf, audio para jamaah akan kami mute lebih dulu. Bagi yang ingin bertanya dapat menuliskannya pada kolom chat admin pertanyaan akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Pertanyaan diharapkan sesuai tema kajian hari ini. Bila di luar tema akan dibacakan kemudian. Besar harapan kami, semoga kajian agama Islam untuk keluarga pada hari ini dapat diikuti dengan khidmat oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga materi yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa hikmah. Tafadhol Maskura Ustadz, silakan. Baik Pak, jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada hari ini biasanya kita berjumpa di sore hari. Qadarullah ini Ramadan dan kita telah memasuki
hari ke-9 Ramadan. Kita berjumpa pada pagi hari. Semoga kajian yang akan kita kaji dengan tema transformasi menuju kepribadian yang lebih baik, peluang dan tantangan yang kita bisa dapatkan di bulan suci Ramadan ini, apakah kita menuju kepribadian yang lebih baik, ataukah tetap atau maupun naudzubillah, bahkan berkurang. Bukannya lebih baik, tapi lebih buruk. Transformasi menuju kepribadian yang lebih baik. Mari kita uraikan tema ini di pagi hari ini. Semoga membawa manfaat. Apakah transformasi itu? Secara bahasa, transformasi itu adalah perubahan yang terjadi pada sesuatu atau pada seseorang. Bisa secara fisik, bisa secara non-fisik. Kalau terjadi perubahan, maka itulah dia transformasi. Perubahan terhadap sesuatu hal atau keadaan. Itulah transformasi. Kalau ada suatu kebudayaan, lalu mengalami perubahan, lalu kebudayaan itu lebih maju lagi, transformasi budaya. Ada era digital, sekarang makin maju. Zaman kita tahun 2000 awal dengan sekarang 2025 jauh digitalnya. Maka transformasi digital. Bagaimana dulu awal-awal tahun 90-an pertama kali ada handphone, tahun-tahun 80-an hanya orang yang kaya, pengusaha sukses yang punya mobil phone, handphone mobil. Jarang sekali orang punya, bisa dihitung barangkali dengan jari. Tapi kemudian tahun 90-an, mulai ada handphone. Handphone yang masih besar-besar. Kemudian sekarang, subhanallah handphonenya begitu kecil. Sekarang makin lebar menjadi layar. Transformasi alat komunikasi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara sekalian, semua itu adalah transformasi. Tetapi maaf, apakah kita butuh transformasi budaya, transformasi digital, dan seluruh transformasi yang lain? Butuh. Kalau kita memang mampu menjadikan transformasi tadi membawa kepada kebaikan diri. Maka ada transformasi sosial, di mana perubahan sosial. Ada transformasi budaya, perubahan budaya. Ada transformasi agama, berubah agamanya. Ada transformasi nilai-nilai agama, berubah ketaatannya, akhlaknya, dan seterusnya. Yang terjadi kebanyakan manusia, transformasi duniawi. Itu yang dielu-elukan, itu yang dibanggakan. Termasuk apa? Transformasi penampilan. Dulunya penampilannya biasa-biasa, sekarang gaya rambutnya model baru. Kulit dulunya cuma mulus, sekarang dengan tato. Subhanallah. Transformasi itu semua sesungguhnya hal yang mubah. Lalu bagaimana yang kita harus miliki? Transformasi menuju kepribadian yang lebih baik. Lebih baik di sisi siapa? Di sisi Allah maupun di sisi manusia. Tapi yang paling utama di sisi Allah, andai kata pun dinilai tidak baik oleh manusia. Yang penting perubahan lebih baik di sisi Allah. Contoh, orang-orang yang menghidupkan sunnah, transformasi. Dari yang bid'ah menuju sunnah. Boleh jadi di sisi manusia dikatakan garis keras lah, inilah, itulah, dituduh macam-macam. Tapi dia mulia di sisi Allah. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita mentransformasi diri kita menuju kepada akhlak yang lebih baik, akidah yang lebih baik, ibadah yang lebih baik, agama yang lebih baik. Semuanya menuju kepada kebaikan. Kebaikan menuju ridha Allah. Maka apa sih semua kebaikan itu? Pusatnya ada di mana? Yang Allah akan nilai itu adalah baik. Yang akan dimuliakan Allah, takwa. Jadi yang Allah inginkan transformasi kita di bulan Ramadan, transformasi apa sih? Transformasi dari sekedar iman menuju kepada takwa. Itu transformasi yang paling mulia. Maka di bulan Ramadan Allah perintahkan kita puasa. Di surat Al-Baqarah 183. Apa tujuannya? Supaya bertransformasi kita. Sebelum Ramadan itu sampai selesainya Ramadan, la'allakum tattaqun. Inilah dia. Ini transformasi yang paling tinggi dari segala jenis transformasi. Siapapun manusia bertransformasi di dunia, teknologinya, hartanya, bentuk rupanya, wujudnya,
atau dandanannya, rumahnya, kendaraannya, transformasi, berubah, lebih bagus, nggak ada nilainya. Kalau imannya tidak bertransformasi menuju kepada takwa. Maka Allah perintahkan kita puasa Ramadan sekali lagi tadi. Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan oleh Allah untuk kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah kepada umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ini transformasi paling mulia Bapak Ibu. Menuju kepada takwa. Allahu Akbar. Nggak ada yang bisa mengalahkan transformasi ini. Maka kapan kita ada transformasi itu? Ini dia dalam kurung tema kita. Peluang dan tantangan di bulan suci. Semuanya itu ada tantangannya di bulan suci. Bisa nggak kita lalui tantangan itu? Bisa nggak kita manfaatkan tantangan itu? Maka seluruh amal ibadah yang Allah perintahkan kepada manusia, satu tujuannya, mau ibadah puasa, mau sholat, mau apapun, tujuannya satu, supaya takwa. Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Hai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu. Apapun ibadah yang diperintah Allah, seluruh bentuknya apapun, hablum minallah, hablum minannas, salat, puasa, zakat, haji dari rukun Islam yang 5, dan seluruh amal soleh yang bernilai ibadah yang diperintah oleh Allah Rabb kita. Satu, satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Ini saudara sekalian, tolong catat ini. Transformasi tertinggi dan termulia adalah takwa. Siapapun Anda bertransformasi dengan cara apapun, dengan dunia yang gemerlap, tapi Anda tidak menuju takwa, Anda tidak akan mulia di sisi Allah. Transformasi yang paling utama, yang paling tinggi nilainya, transformasi takwa. Kenapa? Karena orang yang dimuliakan Allah hanyalah orang yang bertakwa. Maka setiap Allah perintahkan kita ibadah, satu tujuannya, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Maka siapa yang ingin dimuliakan Allah, mari bertransformasi menuju ketakwaan yang lebih baik lagi, agar kita bisa meraih surganya Allah dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah nggak lihat harta kita, warna kulit kita, budaya kita, bagaimana kerennya Anda, dari manapun asalnya Anda, enggak. Negara apa Anda, enggak. Sebagaimana orang-orang zaman dahulu yang berkulit putih merasa lebih mulia daripada budak yang berkulit hitam. Sebagaimana di negara kita budayanya, raja-raja memiliki kedudukan yang lebih mulia dari rakyat. Tidak, demi Allah, Allah nggak lihat itu semua. Sekarang para pengusaha keren, kaya, sukses, merasa lebih mulia daripada para pekerjanya. Tidak juga. Tidak juga. Tapi apa yang menyebabkan mulia? Takwa. Surat 49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya kami ciptakan kamu adalah dari laki-laki dan wanita, yaitu orang tua kita. Setiap manusia terlahir dari kedua orang tua, kecuali tiga. Adam, Hawa, dan Isa alaihi salam. Adam dan Hawa tanpa orang tua, Isa alaihi salam tanpa bapak. Selain itu, kita lahir dari laki-laki dan perempuan. Tanpa ada ayah kita, nggak pernah ada kita di muka bumi. Tanpa ibu kita, nggak pernah ada kita di muka bumi. Maka dari laki-laki dan perempuan yang pertama adalah Adam dan Hawa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. وَقَبَائِلَ, bersuku-suku. Ada bangsa ini, ada suku ini. Subhanallah, Indonesia saja ratusan suku. Apa sih tujuannya? Lita'arafu, supaya kalian saling ta'aruf, supaya kalian saling mengenal.
Supaya kalian saling bahu-membahu, bantu-membantu, bukan untuk bermusuhan. Ingat kata Allah, di ujung ayatnya Allah cuma tutup dengan sebuah kalimat. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Jadi sekarang kita fokus. Transformasi menuju yang lebih baik adalah transformasi di mana kita harus menuju takwa. Di mana peluang transformasi itu ada di bulan Ramadan. Di mana peluangnya? Ada di bulan Ramadan. Subhanallah. Maka saudara sekalian, para ulama salaf terdahulu sangat berharap untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Sekarang kita pun sudah berjumpa. Mari manfaatkan Ramadan. Peluang sebaik-baiknya seluruh amaliyah sepanjang Ramadan. Untuk kita bertransformasi menjadi orang yang takwa. Subhanallah. Maka orang-orang yang memasuki Ramadan, tetapi kemudian dia tidak bertransformasi menjadi takwa, yaitu tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam golongan orang takwa, sehingga nggak masuk surga, rugi. Orang itu tidak bertransformasi sedikit pun. Ustadz, bagaimana caranya kita tahu kita masuk surga? Nanti kalau sudah di akhirat. Tapi kita sekarang bisa untuk berusaha menjadi penghuni surga dengan bertransformasi. Gimana caranya usaha transformasinya? Jadi orang takwa. Kenapa? Allah jamin surga hanya untuk orang takwa. Dan peluang itu di bulan Ramadan terbuka lebar. Dibukanya pintu ampunan, dibukanya pintu surga. Subhanallah. Dibuka lebar-lebar. Allah yang membuka. Ibu buka Sahih Muslim nomor hadis 1039. Bismillah, Ramadan bulan rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Ramadan telah datang, maka dibukakan pintu surga, dikunci pintu neraka dan dibelenggu semua setan. Idza ja'a Ramadan. Apabila tiba Ramadan, datang nanti Ramadan. Futihat abwabul jannah. Dibuka pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar. Dikunci rapat-rapat pintu neraka. Rasul silati syayatin. Dibelenggu, dirantai setan-setan. Mana yang menyatakan bulan Ramadan dibuka pintu ampunan? Di hadis berikutnya. Nomor hadis 1040-nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Ramadan telah datang, maka dibukakan pintu rahmat, dikunci neraka jahanam dan dirantai semua setan. Dibuka pintu rahmat. Dibuka pintu rahmat Ustadz, bukan ampunan. Baik, nanti kita tunjukkan ayatnya. Idza kana Ramadan, futihat abwabur rahmah, ghuliqat abwabun nar, sulsilati syayatin. Apabila telah datang memasuki Ramadan dan telah tiba Ramadan, dibuka pintu-pintu rahmat. Dibuka pintu-pintu rahmat, dikunci pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Apa yang dimaksud rahmat di sini? Ampunan. Ampunan untuk meraih surga. Ampunan untuk meraih surga. Betulkah rahmat itu ampunan? Coba ibu kita buka surat 6 ayat 54. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila kamu berjumpa dengan orang-orang yang beriman, sesama orang beriman, berjumpa dengan orang beriman,
hendaklah saling mengucapkan salam. Afshus salam. Assalamun alaikum. Saling mendoakan. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Tolong itu garis bawahi kata-kata rahmah. Kataba, Allah telah menetapkan, Allah telah menutiskan, Allah telah menetapkan ala nafsi atas dirinya rahmah, sifat rahmah. Apa rahmah Allah itu? Annahu, yaitu bahwasanya man, siapa saja, amila minkum su'am bijahalatin, siapa saja di antara kamu berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat pelanggaran karena kebodohan, summa taba min ba'dihi, lalu dia bertobat setelah itu, wa aslaha, lalu memperbaiki diri, fa'annahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Apa itu rahmat Allah? Ampunan Allah. Kasih sayang Allah berupa ampunan. Terbuka. Kapan? Sepanjang Ramadan. Allahu Akbar. Terbuka lebar. Sepanjang Ramadan. Maka Allah perintah kita, ayat, meskipun perintah ini bukan hanya di Ramadan, tapi di bulan Ramadan, peluang di bulan Ramadan, mari kita maksimalkan. Surat 3 Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah kamu untuk meraih ampunannya Allah. Rahmatnya Allah terbuka di bulan Ramadan. Ampunannya terbuka di bulan Ramadan. Hayu bersegera. Maka bukankah bulan Ramadan itu syahrul siyam, syahrul mubarak, syahrul taubah. Syahrul di mana manusia diberikan oleh Allah ampunan. Cari kita. Segera cari ampunan Allah. Wa jannah, untuk meraih surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah hanya sediakan untuk orang-orang takwa. Ini kenapa saya katakan takwa transformasi tertinggi, karena hanya takwa yang bisa meraih surga. Tanpa takwa nggak bisa kita meraih surga. Maka setiap kita ibadah, Allah katakan apa tadi? La'allakum tattaqun. Ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tapi tidak terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Nanti bisa lihat di googling. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Yang hadis ini disalahgunakan artinya. Hadis ini dirubah, ditransformasi menjadi hadis yang lafaznya lain, tapi disandarkan kepada Rasul. Saya yakin kemarin menjelang Ramadan beredar hadis palsu, maudhu. Ketika malaikat Jibril berdoa, mendoakan, mengatakan sesuatu, diperintahkan Rasul mengaminkan. Ya Muhammad, aminkan. Siapa yang diaminkan? Satu, orang-orang yang memasuki Ramadan tapi tidak meminta maaf kepada orang tuanya sehingga tidak dapat pemaafan. Aminkan. Amin. Dua, orang-orang yang memasuki Ramadan tapi belum saling memaafkan, meminta maaf kepada pasangannya. Istri kepada suami, suami kepada istri. Maka celaka dia. Celaka memasuki Ramadan kok belum saling memaafkan antar suami istri. Amin. Ya Muhammad, aminkan. Celaka orang-orang yang memasuki Ramadan tapi tidak saling memaafkan sesama manusia, sesama umat Islam. Maka celaka dia. Amin. Hadis palsu, batil, maudhu. Nggak ada dungkar. Mungkar, nggak ada sumbernya sama sekali. Tapi ada hadis yang sahih, kemudian diselewengkan tadi, ditransformasikan dengan kalimat tadi. Saya yakin sebelum Ramadan itu hadis beredar di Instagram, di mana-mana. Akhirnya apa? Menjadi kebudayaan. Saling memaafkan selama Ramadan, supaya kita tidak celaka. Apakah memaafkan menjelang Ramadan saja?
Karena tadi ada hadis palsu, hadis maudhu, hadis mungkar, diambil. Padahal nggak ada hadis. Bagaimana hadis yang sahihnya? Riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi riwayatnya, Rasul ketika itu sedang mau berkhutbah, naik ke atas mimbar. Mimbarnya Rasul itu ada 3 trap. Trap 1, trap 2, trap 3. Baru. Lalu beliau berkhutbah. Saat beliau baru naik trap ke-1, beliau berhenti sejenak. Lalu beliau mengatakan, amin. Naik lagi ke trap kedua. Beliau berhenti sejenak. Amin. Beliau naik lagi ke trap ketiga. Beliau berhenti sejenak sebelum berkhutbah. Amin. Lalu beliau berkhutbah. Selesai khutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda tadi ketika naik ke tangga, 1 trap berikutnya Anda diam sejenak. Lalu ucapkan amin. Lalu kemudian naik kedua, lalu ucapan lagi amin. Naik ketiga, ucapan lagi amin. Apa yang Anda aminkan? Maka Rasulullah mengatakan, Jibril datang kepadaku, menyampaikan sebuah hadis berita kepadaku. Lalu aku diperintahkan mengaminkan. Siapa yang diaminkan? Dari doanya malaikat Jibril itu. Doa buruk ini. 3 orang kata Rasul. Yaitu 3 golongan orang. Yang pertama, Rahima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya falam yusalli alayya. Rugi orang-orang muslim yang disebut namamu, yaitu nama Muhammad SAW di sisinya, tapi dia tidak bersolawat terhadapmu. Amin. Jadi orang yang tidak bersolawat ketika Rasulullah namanya Muhammad SAW disebut, Anda tidak solawat, rugi Anda, celaka Anda. Roghima anfu, binasa, celaka. Seseorang muslim disebut nama Rasulnya, disebut nama nabinya, Muhammad di sisinya disebut, tapi nggak mengucapkan solawat. Sekurang-kurangnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi, minimal Allahumma salli alaihi. Maka setiap kita mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, minimal kita ucapkan Allahumma salli alaihi, atau kita bareng-bareng ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mengucapkan itu celaka, binasa. Rasul mengaminkan. Amin. Lalu yang kedua, rohima anfu, celaka, dia binasa. Rojulin, seseorang, dakhala alaihi Ramadan, yang telah memasuki Ramadan, thumman sadakha qabla ayyughfara lahu, sampai kemudian lewat Ramadan, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Dia binasa, dia celaka. Amin. Yakni seorang melewati Ramadan tidak mentransformasi dirinya menuju takwa. Celaka dia, binasa dia. Amin. Yang ketiga, rohima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Celaka dia, binasa dia, seorang yang mendapati orang tuanya masih usianya, dua-duanya masih hidup dan usianya lanjut, atau salah seorang di antara mereka masih hidup usianya lanjut, lalu tidak berusaha masuk ke dalam surga dengan merawatnya. Maka binasa dia, celaka dia. Amin. Inilah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini diselewengkan, ditransformasi menjadi hadis yang mungkar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah transformasi. Yang ketiga berarti, kita masuk Ramadan, ternyata ada peluang di Ramadan, sebaik-baiknya nggak kita amalkan. Sehingga pasca Ramadan nggak dapat ampunan. Celaka. Saya buatkan sebuah ilustrasi. Semoga ilustrasi ini menjadi semangat untuk kita. Kita baru memasuki hari ke-9 Ramadan. Yuk terus semangat. Ilustrasinya begini. Allah menciptakan sebuah binatang. Yang binatang itu bertransformasi. Istilah kerennya bertransformasi.
Jadi ada binatang yang ketika diciptakan oleh Allah, dia ada prosesnya. Apa namanya kalau dalam bahasa biologi itu? Contohnya apa? Kupu-kupu. Iya. Dia dari telur dulu jadi ulet, baru jadi kepompong, baru kupu-kupu. Apa namanya dalam bahasa biologi ya itu ya? Apa ya? Ya transformasi lah bahasa kerennya. Iya. Coba Bapak Ibu, terutama para ibu-ibu nih. Ibu, kalau ada di depan Anda, nempel di tangan Anda, ada persis di depan Metamorfosis. Anda, ada Benar. metamorfosis ya. Metamorfosis. Transformasi, metamorfosa. Ada di dekat Anda, bahkan di tubuh Anda, nempel ulet, bulu, gede, segede ini. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Anda? Saya yakin teriak-teriak, Iya. loncat-loncat. Wow. Ulat itu ciptaan Allah. Ulat ciptaan Allah. Binatang ciptaan Allah. Tapi mari kita lihat keadaan ulat. Ulat itu tidak disukai terutama para wanita, para petani, para penanam tanam-tanaman. Kenapa? Ulat itu gak peduli dimanapun dia, yang penting kenyang makan, itu dia. Dia gak peduli. Ini tanaman petani nanti rusak, nanti mati, nanti gak bisa dijual karena daun dananya rusak, tanam-tanam sayur-sayurannya rusak, nggak berbuah akhirnya karena dimakanin, buahnya jadi busuk. Maka ulat itu subhanallah rakus, nggak peduli, nggak punya simpati, nggak punya empati, dia hanya berpikir dirinya, masa bodoh yang lain. Hanya makan saya kenyang, terserah yang lain. Itulah ulat. Keadaannya seperti itu. Tapi ciptaan Allah memang seperti itulah kodratnya. Maka boleh dibunuh, boleh karena kadang merugikan. Maka apa yang terjadi? Ulat, seserakah-serakahnya ulat, pada suatu saat dia akan berhenti. Nah, akan mengalami metamorfosa. Sebelum menjadi makhluk yang indah. Jadi apa dia? Kepompong. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ketika ulat menjadi kepompong, kira-kira kepompong makan nggak? Tidak. Sudah tidak Minum lagi. apa enggak? Tidak. Apa yang dijaga oleh kepompong? Lingkungan dijaga. Indera dijaga. Diem. Maka ketika dia bertransformasi, mengalami metamorfosa, ketika telah tumbuh dewasa jadi ulat dan sempurna, gak berkembang lagi, lalu dia menjadi kepompong. Ada yang 1 pekan, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang sampai 1 bulan lebih. Tergantung jenis ulatnya. Maka setelah sukses menjadi kepompong, menjadi apa dia? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Pertanyaan saya kepada para wanita, pun kepada laki-laki, suka nggak dengan kupu-kupu? Suka. Banyak Subhanallah. yang suka. Indah atau indah? Indah sekali. Sekarang rakus nggak yang namanya kupu-kupu? Tidak. Allahu Akbar. Indah. Makanannya pilihan. Hanya yang bagus-bagus, yang suci, yang toyib. Sari-sari bunga, madu, dan seterusnya. Hinggap dari satu bunga ke bunga lain. Membawa kebaikan, Iya. penyerbukan, manfaat. Padahal siapa dulunya dia? Ulat yang menjijikkan. Tapi ketika dia mentransformasi dirinya menjadi kepompong yang sempurna, berubahlah menjadi kupu-kupu. Apa ini? Subhanallah. Sebuah ilustrasi, saudara sekalian. Maaf, para jamaah sekalian. Para jamaah baiti jannati yang semoga dirahmati Allah. Boleh jadi nih kita kemarin sebelum Ramadan kita lebih menjijikkan di hadapan Allah daripada sekedar ulat. Egois, radikal, emosional, gampang marah, tersinggungan, nggak peduli dengan orang lain. Mungkin kita di sisi Allah lebih hina tuh daripada sekedar ulat. Meskipun di hadapan manusia dipuji, disanjung karena kehebatan Anda, karena punya kedudukan dan harta, tapi akidah Anda, takwa Anda nol. Tapi di bulan Ramadan ada peluang, subhanallah. Peluang, tantangan di bulan Ramadan ini.
Andai kita mampu mentransformasi diri kita selama Ramadan, jadilah kepompong Ramadan. Maaf, kepompong Ramadan bukan kita kayak kepompong beneran. Dia di kamar diem aja. Enggak, bukan begitu. Maksudnya sifatnya seperti kepompong. Yuk jaga, jangan makan minum di siang hari Ramadan. Enggak murni, enggak makan minum selama Ramadan. Enggak berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Itu baru menjaga makan minum. Tapi apakah cukup itu? Jaga lisan kita. Jangan asal bicara. Jaga penglihatan kita, jangan asal kita memandang. Jaga pendengaran kita, jangan asal kita mendengar sesuatu. Jaga perbuatan kita, akal pikiran kita, isi hati kita, seluruh anggota tubuh kita. Jangan berbuat kecuali perbuatan kita diridhoi Allah. Anda sedang mentransformasi diri Anda melalui peluang dan tantangan di bulan Ramadan. Andai kata Anda mampu itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, semoga nanti Syawal pasca Ramadan kita berubah menjadi kupu-kupu di hadapan Allah. Indah di hadapan Allah. Indah akhlaknya, indah akidahnya, indah tauhidnya, indah ibadahnya, indah agamanya. Mulia di sisi Allah. Tantangannya sekarang ada di bulan Ramadan. Andai kita mampu. Tapi kalau Anda tidak menjadikan sarana Ramadan dengan sebaik-baiknya, Ramadan hanya sekedar lapar dan haus, hanya sekedar menahan lapar haus, tapi nggak jaga lisan, nggak jaga amal perbuatan, nggak jaga ibadah dan seterusnya, percuma. Peluang yang ada terbaik di bulan Ramadan, tantangan yang disediakan Allah di Ramadan, nggak dimanfaatkan untuk kita bertransformasi. Nol nilainya, nggak ada nilai. Maka tadi kalimatnya rohima anfu rojulin adraka indahu abawa. Rohima anku rojulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfara lahu. Celaka seseorang melewati Ramadan. Berlalu Ramadan, tapi Allah tidak memberikan untuknya ampunan. Lepas Ramadan nggak dapat ampunan. Celaka, binasa. Apa penyebabnya? Dia tidak menjaga amaliyah Ramadan dengan benar. Maka saudara sekalian, sepanjang kita Ramadan, Allah tidak hanya perintah kita puasa. Enggak. Memang betul, hadisnya ada perintah puasa. Tapi apakah ibadah di bulan Ramadan hanya puasa? Enggak, bukan hanya itu. Ibu, lihat hadis nomor 32 Sahih Bukhari. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Betul, hadis ini lafaznya puasa. Man sawma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa, lafaznya sawma ramadan. Sawma ramadan, puasa di bulan Ramadan. Tapi dengan iman, dengan ikhtisab, perhitungan yang tepat, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ikhlas supaya mendapatkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa yang telah lalu. Maka jangan sekedar puasa. Apakah puasa hanya puasa saja? Ramadan hanya puasa saja? Ibu naik ke hadis sebelumnya, nomor 31. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Saya ingin bertanya, ada nggak orang muslim, orang ngaku iman berpuasa di bulan Ramadan tapi hanya puasa, nggak sholat? Ada nggak? Enggak, mungkin Ada ada aja. orang puasa di bulan Ramadan tapi nggak sholat, ada nggak?
Bisa jadi ada aja. Ada Pak, banyak, Ada. subhanallah. Hari biasa nggak sholat ya berat di bulan Ramadan. Atau dia puasa di bulan Ramadan, sholat wajib dijalankan, tapi nggak pernah taraweh. Ada ndak? Ada. Ah, Banyak. berarti dia nggak mentransformasi diri. Karena ibadah di bulan Ramadan bukan cuma puasa saja, soma. Di antaranya juga soma. Dia harus puasa, juga koma, sholat. Maka lafaznya bukan soma, tapi mangkoma, barang siapa yang yang menegakkan sholat, ibadah di bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan sholat wajib saja, taraweh terutama, tahajud. Man soma Ramadanan, siapa yang saum Ramadan? Imanan wahtisaban. Yang dilakukan dengan keimanan. Wahtisaban, dengan penuh perhitungan. Ikhlas hanya mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosa-dosanya dari seluruh dosa yang telah lalu. Dapat ampunan. Itu yang Allah katakan tadi surat 3 ayat ke-133. Wasari'u ila maghfiratin. Bersegera meraih ampunan. Melalui apa? Ibadah di bulan Ramadan. Jangan hanya puasa. Jangan hanya sholat juga. Ibadah. Lafaz yang umum, Ibu lihat di Bulughul Maram, nomor hadis 718. Apa yang Rasul perintahkan di bulan Ramadan? Hanya puasa? Hanya sholat? Atau ibadah? Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan ibadah Ramadan karena iman dan mengharap pahala darinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Subhanallah. Barang siapa yang beribadah, ya puasanya, ya sholat wajibnya, ya sholat sunnahnya, ya zikirnya, berdoa, tilawah Quran, tadarus Quran, bersedekah, berbuka, bersahur, seluruh rangkaian yang dilakukan di bulan Ramadan, lakukan dengan imanan wahtisaban. Tanpa Ramadan. Siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan? Imanan wahtisaban. Dengan keimanan, dengan penuh ihtisaban, dengan perhitungan yang tepat, dengan semata-mata mengharap ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah. Kalau itu betul dilakukan dengan sebenar-benarnya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Seluruhnya diampuni Allah. Maknanya apa? Allah berikan ampunan yang benar-benar sempurna. Syaratnya apa? Jangan hanya puasa, ada ibadah di sana. Ibadah itu sifatnya menyeluruh. Bukan hanya sekali lagi, bukan hanya puasa, tapi ibadah di bulan Ramadan. Jadi bagaimana tantangan kita di bulan Ramadan ini? Yuk, di sini kita beribadah. Jangan sekedar puasa. Gimana kalau cuma sekedar puasa? Tapi ibadah yang lain ditinggalkan. Bahkan lisannya nggak dijaga tadi. Pandangan nggak dijaga. Kelakuannya bodoh. Ibu lihat Bukhari 934. Tiga, empat, jauh 934. 934. Ya. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan amal jahat, maka Allah tidak perlu kepadanya ia meninggalkan makan dan minum. Apa kira-kira maksud hadis ini, Bu?
Kalau nggak bisa meninggalkan itu nggak usah puasa. Nah, kira-kira gitu. Perbuatan-perbuatan yang ya. Percuma. Kamu cuma lapar dan haus doang. Apakah dia memanfaatkan tantangan Ramadan untuk mentransformasi diri? Enggak. Ya sekedar puasa, nggak ada perubahan. Ya itulah yang dirapakan. Dari tahun ke tahun lapar dan haus. Dia tidak berusaha menjadi kepompong. Tidak mentransformasikan diri, merubah bentuk dirinya. Dan menjadi kupu-kupu nanti. Bukan fisik sekali lagi. Tapi akidah, ibadah, akhlaknya, tauhidnya. Ini sebuah ancaman. Bagi kita justru peringatan. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahal. Barang siapa dia berpuasa, dia nggak makan, nggak minum, dia puasa, lapar dan haus. Lam yada' qawla zur. Tapi tidak meninggalkan perkataan zur. Qawla zur itu kata-kata kotor, kata-kata dusta, kata-kata jorok, kata-kata yang tidak baik. Maka orang yang seperti itu, wala amal lebih, bahkan beramal dengan amalan itu, wal jahal, dan perbuatan-perbuatan bodoh, perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tadi perintah-perintah yang lain diabaikan. Falaisa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak memiliki kebutuhan sedikit pun kepadanya, yaitu kepada orang yang meninggalkan makan dan minum, yaitu orang yang berpuasa, tapi nggak dinilai oleh Allah. Sedikit pun. Subhanallah. Apa penyebabnya? Dia tidak mencoba meraih tantangan. Padahal Allah katakan, di bulan Ramadan ini dibuka pintu langit. Tadi sudah kita bahas di Sahih Muslim nomor 39, dibuka pintu surga. Kemudian dibuka pintu rahmat. Sekarang coba Ibu lihat nomor hadis sebelumnya, 933 Bukhari. Dibuka pintu apa? Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba bulan Ramadan, dibukakan pintu langit, dikunci pintu neraka dan dibelenggu semua setan. Pintu langit dibuka, Ibu. Tadi dibuka pintu apa? Surga. Dibuka pintu apa? Rahmat. Dibuka pintu apa? Langit. Apa pintu rahmat? Ampunan. Pintu surga setelah dapat ampunan terbuka pintu surga. Rahmat Allah. Itulah makanya kata Rasul tidaklah masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Nah, peluang kita di sini di Ramadan dibuka oleh Allah pintu langit. Apa sih pintu langit? Pintu langit adalah terbuka dengan sebab terbukanya pintu langit, pintu ampunan diberikan oleh Allah. Pintu rahmat dibuka oleh Allah. Dengan pintu rahmat, surga terbuka lebar. Tapi kalau Anda tidak mencoba membuka pintu langit, Anda tidak akan dapat mendapat ampunan Allah, rahmat Allah, sehingga tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Maka harus mengatakan di sini, apa kata Rasulullah? Idza dakhala, apabila memasuki, dakhala masuk, nih kita sudah masuk Ramadan nih. Futihat abwaabus sama, Allah bukakan pintu-pintu langit. Artinya apa? Allah limpahkan dari atas langit, dicurahkan ampunannya, rahmatnya, keberkahannya, dicurahkan melimpah ruah. Tergantung kita mau nggak tantangan Ramadan itu kita gunakan sebaik-baiknya. Dibuka, subhanallah. Maka kalau terbuka pintu langit, nanti dikunci neraka. Nanti dibelenggu setan-setan yang menghalangi kamu untuk kebaikan. Allah belenggu semua. Tinggal kita mau nggak? Tetapi ada orang di dunia sepanjang Ramadan, dia puasa, tapi tetap mendustakan ayat-ayat Allah. Tadi perbuatannya bodoh, dia nggak sholat, nggak taraweh, nggak baca Quran. Dia hanya puasa saja, berarti dia mendustai ayat-ayat Allah. Menyombongkan diri dengan ayat-ayat Allah. Maka mungkinkah dibuka pintu langit? Tidak sama sekali. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan hanya puasa saja, hanya sholat wajib saja, tanpa melaksanakan amaliyah Ramadan yang lain, seakan-akan orang ini sedang menutup pintu langit. Surat 7 Al-A'raf ayat 40. Innalladzina kazzabu biayatina.
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, mendustakan diri, yaitu mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, wa yastakbaruna anha, dan mereka menyombongkan diri. Kata Allah, ada orang Islam, dia lagi ibadah bahkan di bulan Ramadan, tapi mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. La tufattahu lahum abwabus sama. Maka Allah tidak akan membukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Berarti pintu ampunan nggak pernah akan dibuka oleh Allah. Padahal Ramadan bulan penuh dengan ampunan. Karena nggak dapat ampunan, nggak dibuka pintu langit, nggak dibuka pintu rahmat. Akhirnya apa? Wala yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Nah, selama belum masuk lubang jarum, selama itu nggak bakal bisa masuk surga. Allahu Akbar. Adakah onta bisa masuk lubang jarum, saudara sekalian? Tidak. Mustahil. Jadi ada Mustahil. orang diberikan oleh Allah peluang sepanjang Ramadan. Kok tidak dimanfaatkan? Mustahil. Allah loh yang mengatakan ini. Maka peluang transformasi menuju takwa itu adanya di bulan Ramadan. Berlipat-lipat, saudara sekalian. Betapa banyak hadis-hadis dan ayat tadi sudah diuraikan. Tapi kok peluang itu nggak dimanfaatkan? Nggak mentransformasi diri menuju kepada ketakwaan. Percuma. La yadkhulunal jannah. Nggak masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah balasan Allah bagi orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mencoba untuk memperbaiki diri. Padahal sarana itu terbuka lebar sepanjang Ramadan. Maka orang-orang yang mampu mengamalkan ibadah Ramadan sebaik-baiknya, menjaga diri bukan hanya puasanya saja, seluruh amaliah Ramadan dijaga sebaik-baiknya, maka orang ini subhanallah Allah akan berikan kepada dia ampunan, rahmatnya, pintu langit terbuka lebar, akhirnya nanti di yaumil akhir pintu surga. Nah, salah satu waktu yang paling krusial di bulan Ramadan, di situ peluang terbaik kita bisa menjadi orang takwa, ada di 10 malam akhir. Di mana di situ ada keutamaan. Satu malam kita ibadah, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. bulan. Allahu Akbar. Satu malam loh kita ibadah. Adakah ini selain Ramadan? Maka peluangnya ada di mana? Peluang transformasi paling tinggi ini. Ramadan, saya katakan. Allah buka lebar. Tadi pintu surga dibuka, pintu ampunan, pintu rahmat dibuka, pintu langit dibuka. Dibuka kok Anda nggak mencoba untuk masuk? Terhalang tadi dengan kesombongan Anda. Lagi puasa nggak menjaga diri, kata-katanya sombong. Lagi puasa tapi tidak taraweh, sombong. Nggak puasa, nggak baca Quran, nggak zikir, sombong. Karena itu perintah Allah. Nabi SAW, orang yang sudah dapat jaminan surga, apakah meninggalkan ibadah yang lain sepanjang Ramadan? Orang paling baik di muka bumi, yang paling baik ibadahnya sepanjang Ramadan. Karena sadar di situ dibukanya pintu langit, pintu rahmat, pintu surga. Di situ beliau bersungguh-sungguh peluang itu ada di Ramadan. Dan di Ramadan itu peluang terbaik adanya di 10 malam akhir. Maka apa kata Rasulullah SAW tentang 10 malam akhir? Hadisnya berubah lagi. Tadi di Sahih Bukhari disebutkan apa? Barang siapa yang puasa. Di hadis nomor 32. Kemudian barang siapa yang sholat di hadis nomor 31. Kemudian di kitab Bulughul Maram 718. Siapa yang ibadah sepanjang Ramadan. Sekarang hadis nomor 29 Bukhari. Lafaznya beda lagi. Silakan Ibu baca.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan sholat di malam qadar karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Ada kekhususan nggak di sini, Bu? Ada Ustaz. Apa kekhususannya di sini? Itikaf ya Ustaz ya. Selama 10 hari terakhir. Nah, ibadah di 10 hari terakhir. Kekhususan Iya, 10 hari akhir. Jadi dari Ramadan 1 bulan penuh, mana waktu yang paling baik untuk kita 10 mentransformasi hari diri? terakhir. 10 hari Tapi terakhir. mungkinkah hanya 10 hari terakhir saja tanpa kita awali dari awal? Enggak. Artinya kita mulai sekarang terus-terus. Tapi di 10 hari akhir, nah itu dia tantangannya. Harus lebih giat lagi. Lebih semangat lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Maka Rasulullah SAW bersabda, Man yakum lailatal qadri. Berubah lagi kalimatnya. Man yakum lailatal qadri. Barang siapa yang menegakkan ibadah. Termasuk di antara sholat malam di malam qadar. Di malam qadar. Lebih diperuntukkan. Malam qadar. Bukan cuma puasa Ramadan. Bukan ibadah Ramadan. Bukan sholat di malam Ramadan. Di malam qadar. Berarti maknanya apa? Di malam qadar ini Anda harus lebih serius. Imanan. Dengan penuh keimanan sebenar-benarnya iman, wahtisaban, dan dengan penuh perhitungan, ikhlas mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Semuanya. Subhanallah. Bukankah ini peluang, saudara sekalian? Bukankah ini tawaran yang sangat indah untuk kita bertransformasi menjadi orang takwa melalui ampunan Allah? Maka siapa yang bertepatan ibadah di bulan Ramadan, bertepatan di hari 10 alam akhir, bertepatan di malam-malam qadar, lalu dia ibadah di malam itu, nilai ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Allahu Akbar. Sedangkan kita hidup belum tentu sampai 1000 bulan. 1000 bulan setara dengan 83 tahun. 4 bulan. Dibuka di situ pintu-pintu. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Allah akan berikan kebaikan. Jadi saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, transformasi yang Allah tawarkan kita, berubah diri di bulan Ramadan ini betapa besarnya. Maka kita wajib semangat, jangan melempem. Tapi dari awal terus sampai akhir. Ramadan bukan cuma 10 awal, bukan 10 tengah, bukan 10 akhir. Menyeluruh. Tapi yang paling bagus dari segala-galanya itu adanya di 10 malam akhir. Adanya di 10 malam akhir. Apa yang dilakukan oleh Rasul di 10 malam akhir? Ibu, silahkan buka Sahih Muslim nomor hadis 1140. Itikaf Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itikaf pada tiap-tiap 10 yang akhir bulan Ramadan. Jadi beliau itu lebih giat ibadahnya. Di malam-malam Ramadan lebih semangat ibadah-ibadahnya. Bahkan semangatnya beliau apa? 10 hari terakhir itu iktikaf sampai habis. Habis Ramadan, berhenti di sana. Habis Ramadan, selesai di sana. Berarti 10 malam akhir.
Ustadz, apakah kita wajib itikaf? Tidak. Itikaf hukumnya sunnah. Tapi yang mampu wajib, yang mampu itikaf, beritikaflah. Hanya yang terpenting, tujuan kita apa di situ? Mencari malam qadar. Apa sih yang paling baik atau kita harus lakukan? Andai meskipun Anda tidak itikaf, karena memang itikaf itu sekali lagi hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah. Yang terpenting adalah kita harus lebih giat ibadah. Ibu lihat 1144-nya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, pada 10 yang akhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih giat beribadah melebihi hari-hari lainnya. Artinya apa? Poin utamanya ada di 10 malam akhir. Tapi Anda harus mengawali dari awal. Nggak cukup tiba-tiba di 10 akhir. Enggak. Apa sih yang dilakukan Nabi? Ibu mundurkah satu hadis berikutnya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih giat beribadah. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila telah masuk 10 yang akhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih giat beribadah malam-malamnya. Beliau bangunkan keluarganya, beliau lebih tekun dan beliau kencangkan ikat sarungnya atau menjauhi istrinya untuk lebih banyak mendekati Allah Subhanahu wa taala. Yuk contoh Nabi. Mari kita contoh Nabi. Di 10 malam akhir. Bersiap-siap dari sekarang. Imanan wahtisaban tadi. Yaitu di kisah Sahih Bukhari nomor 29. Malam Qadar. Laksanakan ibadah dengan iman. Dengan ikhlas. Ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi? Ummul Muminin mengatakan di sini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ida dakhalal ashru, yaitu Rasulullah apabila telah memasuki 10, yakni yang dimaksud 10 akhir Ramadan, ahya lailahu, maka beliau senantiasa menghidupkan malamnya, dihidupkan sepanjang sepertiga malam. Beliau tidak tidur sampai subuh. Wa aiqadha ahlahu, keluarganya dibangunin satu-satu semua untuk menghidupkan malam itu. Wa ahya lailahu, dihidupkan malamnya, aiqadha ahlahu wa syadda mizarahu wa jadda wa syadda al-mi'zar. Betul-betul bersungguh-sungguh lebih tekun ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan beliau kencangkan ikat sarung, maksudnya menjauhi isinya. Beliau tidak berhubungan suami istri sepanjang 10 malam akhir Ramadan. Kita tidak sampai dilarang seperti itu, tidak. Silakan. Asal Anda di akhir malamnya serius. Sungguh-sungguh demi meraih malam qadar. Demi meraih malam qadar. Ingat, kalau Nabi tadi itikaf sepanjang 10 hari akhir. Terus, Rasul hanya satu kali sepandang hidup beliau tidak itikaf di 10 malam akhir Ramadan. Itu pun dikodok oleh beliau di 10 Syawal awal. Apa sebabnya? Protes karena apa? Saat itu istri-istrinya kepo pada ingin iktikaf seperti Nabi di masjid. Padahal nggak ada kebaikannya para wanita itikaf ke masjid, kata Rasulullah. Maka dibongkar oleh Rasulullah. Coba Ibu, cerita yang cukup panjang di hadis yang sebelumnya, 1142. Ya. 10 pertama bulan Syawal, dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak itikaf pada 10 yang akhir bulan Ramadan, beliau sholat subuh lebih dahulu. Sesudah itu barulah beliau masuk ke tempatnya iktikaf, yaitu sebuah bilik kecil yang dibuatkan khusus untuknya. Beliau bermaksud hendak iktikaf selama 10 hari yang akhir bulan Ramadan. Tetapi Zainab minta dibuatkan pula bilik kecil untuknya. Begitu pula para istri beliau yang lain, maka dibuatkan orang semuanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, dilihatnya banyak bilik-bilik kecil berjejer. Lalu beliau bersabda, kebajikan macam manakah yang kalian inginkan? Lalu beliau perintahkan supaya bilik-bilik itu dibongkar semuanya. Sedangkan beliau mengurungkan iktikafnya pada bulan Ramadan itu dan menggantikannya dengan iktikaf pada 10 awal bulan Syawal. Subhanallah, betapa giatnya Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah dapat jaminan surga loh.
orang yang sudah dapat jaminan ampunan, orang yang sudah dapat jaminan dibuka pintu langit, dibuka pintu rahmat, dibuka pintu surga, bahkan orang yang telah diberikan pula jaminan oleh Allah, diberi izin memberikan syafaat kepada umatnya. Seperti ini perjuangan beliau. Iktikaf, iktikaf. Seluruh Ramadan gak pernah lepas dari iktikaf. Kecuali di tahun ini, tidak disebutkan tahun keberapa. Apa alasannya? Karena ternyata isi-isi Rasul ikut iktikaf. Rasul marah. Kebajikan macam mana yang mereka inginkan. Disuruh dibongkar. Kalau khawatir Rasul iktikaf lagi, nanti isi-isinya apa? Takutnya pada iktikaf lagi. Akhirnya apa Rasulullah? Beliau pulang ke rumahnya dan tidak iktikaf sepanjang 10 malam akhir di bulan Ramadan itu. Tapi di kodok 10 awal Syawal, beliau iktikaf menggantikan yang kelihatan. Tapi ini tidak boleh kita lakukan. Wah, kenapa kamu? Saya dapat cutinya di bulan Syawal nih. Mau itikaf siap sepi, nggak ada siapa-siapa Anda di sana. Lalu apa yang Anda akan cari? Ini kekhususan Rasul. Tapi Ustadz, bolehkah para wanita iktikaf? Boleh. Asal. Coba Ibu mundur ke nomor 100, 1141-nya Ibu. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf pada tiap-tiap 10 yang akhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beliau meneruskan iktikaf seperti itu sesudah beliau wafat. Jadi sepanjang beliau hidup gak ada satupun istri yang iktikaf. Tadi di nomor yang sebelumnya sudah dibaca, yaitu apa? Ketika itu Rasul marah, maka dibongkar semua tempat iktikaf. Nah, Rasul pun tidak iktikaf di tahun itu, tapi di qadha di 10 awal Syawal. Begitu semua yang lainnya, ternyata setelah Rasul wafat, selama iktikaf beliau sepanjang Ramadan, itu sepanjang 10 malam akhir Ramadan, sepanjang hidup beliau, dan setelah beliau wafat, istri-istri beliau iktikaf. Jadi bolehkah para wanita iktikaf? Boleh. Syaratnya, kalau masih punya suami dapat izin. Atau bersama-sama dengan suami. Atau di rumah tidak ada lagi yang berarti tanggung jawab. Anak-anak sudah besar, sudah tidak ada. Suami sudah wafat, sudah menjadi seorang janda. Nggak ada tanggung jawab di rumahnya. Maka itikaf boleh. Tapi ibu-ibu yang masih produktif, yang masih punya tanggung jawab di rumah, yang masih ada suami, yang masih ada anak-anak, tolong janganlah pergi itikaf ke masjid. Cukup di rumah saja. Meraih malam qadar tidak harus dengan itikaf. Tidak harus dengan itikaf. Maka tidak disunahkan wanita ke masjid untuk itikaf. Kecuali tadi ada alasan syar'i yang tidak ada lagi suami, nggak ada lagi tanggung jawab di rumah, atau terjadi bersama-sama dengan suami yang memang suami mengajak untuk ke masjid, silakan. Tapi jika tidak, alangkah baiknya di rumah. Bagaimana caranya? Hidupkan malam-malamnya. Maka tadi Nabi ketika itu pulang ke rumahnya, kemudian membangunkan istri-istrinya. Yang penting hidupkan malam-malamnya meskipun tidak iktikaf. Demikian pula para laki-laki sama. Tapi bagi yang mau itikaf, tentu itu lebih baik. Inilah saudara sekalian, transformasi menuju perbaikan diri, perbaikan ketaatan, perbaikan akidah, perbaikan akhlak, perbaikan ibadah, dan seterusnya. Di mana adanya peluang itu, tantangan itu, adanya di bulan suci. Hari ini, kita baru memasuki hari ke-9. Masih ada 20 hari ke depan. Yuk, yang kemarin-kemarin kok belum maksimal, kita push, kita maksimalkan. Dan puncak yang harus kita perhatikan, maksimalkan, 10 malam akhir Ramadan. Semoga ketika kita di situ bersungguh-sungguh, wabil khusus di malam-malam ganjil, kita bersemangat. Semoga kita bisa meraih malam qadar. Dengan itu Allah ampuni dosa kita. Berarti kita akan bertransformasi menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dan bekal untuk kita menyambut 10 malam akhir Ramadan nanti. Saya kembalikan kepada admin, Pak Hendy, silakan kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Subhanallah, Ustadz. Terima kasih atas pelajaran yang baru saja disampaikan, yang telah memberikan kita semua pemahaman ilmu dan tambahan wawasan, dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya dengan istiqomah. Saatnya berikut ini sesi tanya jawab akan saya bacakan sesuai urutan pertanyaan yang masuk dan sesuai tema lebih dahulu.
Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah saat sholat malam boleh sholatnya terputus karena aktivitas? Misalnya tahajud baru sholat tahajud 4 rakaat, terus menyiapkan sahur, ternyata masih cukup waktu. Apakah boleh sholat lagi? Kemudian saat kita tidak puasa karena sakit, apakah boleh tetap sholat taraweh? Jazakallah khair. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, sholat tahajud itu tidak harus terus beriringan, berurutan, nyambung. Tidak. Anda bangun jam 3, tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dapat 4, 2 rakaat salam, dapat 6. Dikir sejenak. Oh iya, belum nyiapin makanan. Segera siapkan makanan, menghangatkan makanan, siapkan santap sahur. Anda bahkan sahur bersama-sama dengan keluarga. Setelah selesai sahur, waktu masih ada setengah jam ternyata. Lalu ibu batal, wudhu lagi, baca Quran, berzikir, tahajud lagi, ditambahkan 2 rakaat, tambahkan lagi 2 rakaat. Boleh, nggak ada masalah. Tahajud tidak harus beriring-iringan. Yang penting tahajud itu dilakukan di akhir malam sampai sebelum waktu subuh. Gak ada masalah. Diselingi dengan baca Quran, dengan zikir, dengan doa. Bahkan tadi batal, wudhu lagi. Bismillah. Sudah masak, sudah sahur, dan seterusnya. Masih ada waktu 20 menit. Bisa lagi 2 rakaat tartil. Gak apa-apa. Intinya tidak ada kewajiban harus berkesinambungan, berurutan. Tidak mengapa. Pertanyaan kedua. Ketika dia sakit, tentu orang sakit dapat rukhsah. Rukhsahnya apa? Tidak puasa, tapi nanti dikodok. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Siapa di antara kamu yang sedang bulan Ramadan sakit atau dalam safar dan nggak mampu puasa, maka batalin, nggak usah puasa. Tapi diganti nanti di hari yang lain, dikodok sesuai dengan yang ditinggalkan. Nah, bagaimana tentang tarawehnya? Ibu, sebetulnya taraweh itu nggak ada kaitannya sama Ramadan, nggak ada. Cuman memang yang dilakukan sholat malam di bulan Ramadan itu lebih dikenal dengan nama taraweh, di mana sholatnya berjamaah. Aslinya di zaman Nabi tidak berjamaah, hanya pernah berjamaah 3 malam. Tapi ada penyebabnya, khawatir jadi wajib. Maka setelah Rasul wafat, Umar bin Khattab berinisiatif mengumpulkan para sahabat, lalu diimami oleh seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Sholat berjamaah. Lalu kemudian para ulama menamakan sholat itu taraweh. Apakah orang yang tidak puasa tetap taraweh? Taraweh. Jangan ditinggalkan. Taraweh itu adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Adapun di bulan lain nggak harus jamaah dan nggak ada perintah jamaah. Cukup di bulan Ramadan saja. Sendiri tarawehnya kalau Ramadan, kalau di luar Ramadan, di rumah masing-masing. Dan memang sebaik-baik sholat sudah itu di rumah masing-masing. Hanya pengecualian di bulan Ramadan. Kenapa? Ada keberkahan kebersamaan di sana. Barang siapa yang sholat malam bersama imam di masjid berjamaah, nilai sholatnya itu seperti sholat sepanjang malam. Maka tidak mengapa, bahkan jangan Anda tinggalkan tarawehnya. Tapi kenapa Ustadz? Kan saya nggak bisa puasa. Betul, Anda sakit nggak mampu puasa. Karena Anda nggak bisa menahan. Apa Anda harus minum obat dan seterusnya. Tapi apakah sakit bisa menghalangi taraweh? Enggak, saya untuk taraweh bisa Ustadz. Meskipun sambil duduk, bisa lah sholat sambil duduk. Intinya, taraweh tidak harus dilakukan hanya bagi orang puasa. Taraweh kita lakukan sebetulnya tiap malam. Hanya namanya ketika di Ramadan, berjamaah bersama imam, dinamakan taraweh. Padahal Rasul tidak pernah menyebut kata taraweh. Gak ada hadis yang berbunyi taraweh. Gak ada sama sekali. Tetapi zaman sekarang ada. Yang gak ada masalah itu cuma penamaan aja kok. Namanya sesungguhnya adalah qiyamul lail, sholat malam. Demikian. Baik, syukron Ustadz. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya. Alhamdulillah saya sudah pernah khatam Quran, membaca Quran. Untuk Ramadan ini saya ingin khatam membaca tafsir. Ada yang bilang kalau membaca tafsir bisa di luar bulan Ramadan. Lebih baik bulan ini khatam baca ayat Quran dan memperbaiki bacaan saja. Bagaimana menurut Ustadz? Kalau sudah bacanya baik, maka saya diperbaiki lagi.
Kalau Anda bisa khatam dengan membaca tafsir, membaca terjemahan, kenapa tidak? Justru itu yang lebih utama. Subhanallah. Mentadaburi Al-Quran itu jauh lebih baik dibandingkan hanya sekedar membaca. Yang Allah perintahkan di surat 47 ayat 24 bukan hanya membaca. Surat Muhammad ayat 24 Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Apakah kalian tidak mau mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, merenungi Al-Quran? Gimana Anda bisa merenung Al-Quran kalau cuma baca? Nggak ngerti apa-apa. Cobalah dengan terjemahannya, tafsirnya. Allah katakan, tadabbarun. Am ala qulubin aqfaluha. Atau jangan-jangan hati mereka sudah terkunci mati. Nggak mau mentadaburi, nggak mau menghayati. Jangan. Ini yang paling baik. Al-Quran, Allah loh yang mengatakan. Maka kalau sebaiknya cuma hatam saja, saya nggak tahu dari mana dalilnya. Kalau mereka hanya sebaiknya hatam saja. Anda sudah mampu tadi hatam. Anda sekarang berubah. Sambil hatam, sambil terus kita baca. Katakanlah nggak hatam, nggak ada masalah. Anda mentadaburi jauh lebih baik daripada sekedar membaca. Membaca targetnya hatam. Tapi mentadaburi paham untuk diamalkan. Kenapa sih Quran harus ditadaburi? Quran itu pelajaran, bukan sekedar bacaan. Bukankah transformasi orang beriman sampai akhir Ramadan itu supaya takwa? Orang takwa harus belajar. Apa pelajarannya orang takwa? Surat 3, 138. Surat 3, 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya hadza, inilah yaitu Al-Qur'an. Apa itu? Bayanul linnas. Bayan, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan untuk manusia. Wahudan, sebagai petunjuk. Wa mau'idhatul lil muttaqin. Dan pelajaran untuk orang takwa. Anda pengen meraih takwa? Belajar. Al-Quran itu apa? Bacaan atau pelajaran? Bukan sekedar bacaan. Pelajaran. Silakan. Ali Imran surat 3, 138. Ini pelajaran. Yang namanya pelajaran dibaca atau dipelajari? Anda membaca nggak ngerti apa-apa. Tapi Anda menafsirkan, baca tafsir, baca terjemahan minimal. Anda minimal tahu arti. Ini berarti Anda sedang mempelajari. Insya Allah semoga menjadi takwa. Saya lebih cenderung pelajari daripada hanya sekedar membaca. Ya meskipun ada yang berpendapat, yang penting membaca, silahkan. Nggak perlu kita bertentangan. Tapi lihat dalil-dalil ini. Mana kata Allah yang terbaik? Allah sudah katakan, Quran itu pelajaran. Yang namanya pelajaran, nggak cukup hanya dibaca. Anda ingin bertransformasi menjadi orang takwa, pelajaran orang takwa adalah Quran. Maka jadi orang takwa, jangan hanya baca Quran, tapi pelajarilah Al-Quran. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, syukron Ustadz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sebaiknya menyikapi pada saat sebelum puasa kita sering mendapatkan ucapan maaf lahir batin? Sebaiknya apa kita jawab kembali atau diabaikan saja? Kalau di dalam grup WA barangkali kita bisa pasif, tapi bagaimana kalau dikirim secara japri? Syukron. Saya menyikapi itu begini. Saya pun mendapat dari beberapa korelasi, kolega, kawan, dan seterusnya yang mungkin belum terlalu paham tentang itu. Karena kebiasaan di masyarakat begitu. Kepada Pak Ustadz, kami sekeluarga menyambut bulan suci Ramadan itu mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan-kesalahan. Semoga puasa ini lebih baik, bla 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 bla. Pertama, kalau orang itu nggak pernah berhubungan dengan saya hampir selama tahun itu, ya paling WA-nya ketika menjelang Ramadan, ketika Idul Fitri, saya menjawab dengan kalimat, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan agar kita mampu beribadah di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita sepanjang Ramadan. Amin. Itu jawaban saya. Saya tidak menyambut ucapan mohon maaf lahir batinnya. Wong dia nggak pernah hubungan sama saya. Apa salahnya? Oh dia boleh jadi pernah ngerasain Ustadz, pernah ghibah Ustadz. Ya dosanya dia, saya nggak tahu.
Apakah saya perlu menyambut dengan sama-sama minta maaf lahir batin? Kedua, andai kata orang itu memang sering berinteraksi dengan saya, kemudian dia seperti itu, Ustadz, maaf lahir batinnya atas kesalahan saya dalam menyambut Ramadan ini, semoga Allah memaafkan dan mengampuni kita. Saya menjawab dengan diplomatis, semoga Allah memaafkan segala kesalahan dan dosa kita semuanya. Dosa Anda, dosaku, semoga Allah ampuni. Kenapa saya tidak sama-sama minta maaf untuk memberikan pelajaran? Gak usah kita biasakan seperti itu. Kalau kita nggak jawab sama sekali, nanti pasti ada sombong amat ini. Yuk kita jawab dengan diplomatis. Tapi kata-kata memohon maaf lahir batinnya itu jangan kita sambut. Jangan kita ikutan. Sama saya juga mohon maaf lahir batin. Nggak perlu kata-kata itu. Karena memang nggak ada dari Nabi. Ingat tadi, hadis yang ada itu adalah hadis yang ditransformasi. Hadis sahih, lalu dirubah isinya, matanya menjadi buatan manusia. Palsu, maudhu, mungkar. Jangan pernah mengamalkan hadis mungkar. Maka budaya saling memaafkan memang tidak ada dalam Islam. Termasuk setelah sholat Aid Idul Fitri. Nggak ada. Tapi karena uruf kita seperti itu, boleh Idul Fitri. Kita nggak perlu mohon maaf lahir batin. Kalau memang kita nggak punya salah, kalau kita nggak punya bermasalah, doa yang terbaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kullu wa antum bi khair. Nggak apa-apa. Insya Allah itu doa. Maka saat menjelang Ramadan kayak gitu, ya sudah ikut. Gimana Ustadz kalau Idul Fitri, maaf lahir batin atas segala itu. Saya lihat-lihat. Andai kata orang itu memang sudah biasa berinteraksi, mendoakan dan memohon lahir batin, saya ikutin. Saya pun demikian. Mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan saya. Tapi kalau orang yang nggak pernah ada korelasi dengan saya, nggak pernah berhubungan dengan saya pun nggak kenal orang itu. Mohonlah lahir batin. Saya cuma menjawab, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di masa Ramadan ini. Allah kabulkan ibadah kita. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah yang maha mulia. Hanya itu yang saya jawab. Mohon maafnya enggak. Bukan saya gengsi nggak minta maaf. Saya tidak tahu siapa dia. Saya nggak kenal siapa dia. Kapan saya berinteraksi dengan dia? Jadi marilah biasakan kita. Kalau ketemu setiap hari pasti ada kesalahan. Sengaja tidak sengaja nggak apa-apa. Ketemu setiap pekan, ketemu setiap bulan rutin nggak apa-apa. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz. Berikutnya, izinkan saya bertanya dan mohon penjelasan atas beberapa pertanyaan mengenai zakat. Sesuai tuntunan Al-Quran, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, di antaranya fakir miskin, orang yang punya hutang, hamba sahaya, mu'alaf. Ada 4 pertanyaan, saya baca 2 dulu, Ustadz, untuk mohon dijawab lebih dulu. Yang pertama, apakah boleh kita memberikan zakat kepada saudara kandung kita, yang kita tahu bahwa dia masuk kategori fakir, tidak mempunyai penghasilan? Dan pertanyaan kedua, apakah boleh piutang kita kepada seseorang kita kompensasikan sebagai pembayaran zakat? Mungkin mohon itu Pertanyaan dulu. pertama, boleh. Zakat hanya tidak boleh diberikan kepada pasangan kita. Suaminya kaya, isinya miskin, ini aku kasih zakat buat kamu, haram. Si istrinya kaya, suaminya miskin, ini aku kasih zakat dari atas, haram. Karena pasangan itu berkewajiban bersama-sama. Kedua, nggak boleh ke atas orang tua kita, kakek nenek kita, orang tua bapak ibu, nggak boleh ke atas. Haram, karena itu kewajiban kita menyantuni mereka. Ketiga, nggak boleh ke bawah Bawah. anak-anak kita, keturunan kita. Nggak boleh. Kita nggak boleh memberikan zakat kepada mereka. Tanggungan kita. Tapi ke samping, saudara kandung, om, tante, dari ayah, dari ibu, semuanya. Ke samping yang punya hubungan darah, halal. Saudara kandung, ya, adik kandung, ponakan kandung, selama itu adalah masih kekerabatan dan tadi yang penting fakir atau miskin, maka dia berhak Boleh. mendapatkan. Boleh. Insya Allah. Pertanyaan pertama adalah boleh. Pertanyaan kedua, Afan tadi Pak, ini saya agak khilaf kedua. Iya. Apakah boleh piutang kita Oh, kepada piutang seorang dikompensasi sebagai zakat? transformasi menjadi Ya, kompensasi zakat. iya, Transformasi dari piutang menjadi zakat haram iya. dan boleh.
Tidak Yang boleh. namanya piutang itu namanya sodakoh. Nggak ada piutang kemudian zakat. Zakat itu kewajiban. Maaf, contohnya, Pak Henry, ini saya sedang berilustrasi dengan Pak Henry. Pak Henry memberikan piutang kepada saya. Kira-kira keinginan Pak Henry apa? Saya balikin Dikembalikan. atau saya nggak balikin? Niat awal dikembalikan. Pasti. Berarti sodakoh ke saya, memberikan pinjaman dengan kembalian sama. Qadarullah saya tiba-tiba nggak mampu, saya pailit. Na'udzubillah. Lalu Pak Henry mengatakan, ah udahlah Pak Ustadz sekarang nggak mampu. Dah piutang saya jadikan aja zakat. Nggak boleh. Karena niat awalnya adalah sodakoh. Nggak bisa berubah menjadi zakat. Zakat itu wajib. Zakat itu wajib. Maka yang namanya sodakoh dari orang yang nggak mampu bayar utang, yang uang Anda itu jangan berubah jadi zakat. Tetap namanya sodakoh, disodakohkan. Zakat Anda tetap terhutang. Al-Baqarah 280. Di ayat itu disebutkan oleh Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang kepadamu dalam kesusahan, dalam kesulitan, belum mampu bayar utang, jangan ditagih terus. Berikan tangguh, fanadhiratun ila maisarah. Beri tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, sampai bisa bayar utang. Nggak bisa bayar juga. Nah lihat, wa anta sodaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu bersodakoh, membebaskan hutangnya dengan cara bersodakoh, bukan jadi zakat. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Jadi piutang nggak boleh dirubah jadi zakat, tapi tetap adalah sodakoh. Zakat tetap dikeluarkan tersendiri. Dari awal sudah berniat zakat. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Ustadz. Jadi hal yang berbeda ya Ustadz ya. Tetap kita kewajiban zakat harus keluar. Ya, Sementara zakat kita tetap piutang zakat yang kita luas. niatkan kepada Betul. orang yang berhutang kepada kita, Nggak orang yang tidak boleh. mampu, dianggap sebagai sedekah kalau kita bebaskan Sedekah. hutangnya. Betul. Jadi pembebasan hutang nggak bisa dari zakat. Diambil, udahlah kompensasi zakat aja nggak boleh. Tapi harus Ya, tetap dari sedekah, zakat Anda tetap wajib dikeluarkan. Semoga baik Ustadz. bermanfaat untuk semua jamaah. Baik, masih berkaitan dengan hal zakat. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh zakat diberikan kepada teman kita yang menjadi mu'alaf, tapi sesungguhnya dia mempunyai kehidupan yang tidak kekurangan? Boleh berdasarkan Al-Quran surat 9 ayat yang ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum. Zakat itu untuk orang fakir, orang miskin, amil, pengurus zakat yang mengelola zakat meskipun dia mampu. Dan mu'alaf yang sedang dibujuk hatinya atau orang yang baru masuk Islam meskipun dia mampu. Lalu kita kasih zakat. Boleh sebagai penghiburan kepada mereka. Allah membolehkan. Tapi, andai kata di lingkungan Anda ada orang-orang yang tidak mampu dari kalangan Muslim, alangkah baiknya jangan dikasih ke mu'alaf itu. Sudahlah dia mampu kok. Lalu bagaimana ngasih ke mu'alaf? Sedekah. Sebagai apa? Sebagai hadiah saling menghadiahi. Supaya mereka lebih cinta lagi dengan Islam. Jangan dari zakat. Itu tentu lebih utama. Tapi andai kata mu'alaf itu memang tidak mampu, itu punya hak. Sebab dia orang yang baru masuk Islam atau sedang dilunakkan dibujuk hatinya ke dalam Islam. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustadz, berikutnya masih berkaitan dengan zakat. Saat ini sudah tidak ada hamba sahaya atau budak. Apakah boleh asisten rumah tangga kita berikan zakat sebagai pengganti hamba sahaya? Tidak bisa. Asisten kita bukan hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah yang dimaksud bukan kepada hamba sahaya, riqab, memerdekakan. Silakan nanti periksa surat 9 ayat yang ke-60. Tapi riqab, riqab itu memerdekakan budak. Bukan ngasih ke budak, bukan. Budak itu tanggung jawab tuan. Hmm. Seperti anak. Hanya bedanya apa? Budak itu bekerja, bekerja, dan bekerja hasilnya untuk tuan. Jadi yang dimaksud riqab adalah untuk memerdekakan
Budak. Udah. Hmm. Contoh, maaf, katakanlah nih kita lagi zaman dahulu nih, Pak Hendri, Pak Hendri lihat punya teman, teman Pak Hendri masih punya budak. Nah, budak itu dihargai misalkan 10 juta. Pak Hendri punya uang 100 juta. Otomatis zakatnya 2,5 juta. Pak Hendy punya uang 500 juta, zakatnya 12,5 juta. Nah, yang 10 juta Pak Henry memerdekakan budak. Kepada kawan Pak Hendy ngomong, nih saya beli budak Anda. Nih, dibayar 10 juta, lalu kata Pak Hendy kepada budak, engkau merdeka. Maka untuk memerdekakan budak itu dari zakat. Bukan zakatnya dikasih ke budak, bukan. Hmm. Jangan keliru. Ya. Yang kedua, pelayan kita, asisten rumah tangga kita itu bukan budak. Dia pekerja. Cuman kedudukannya saja sepertinya rendah. Padahal tanpa pelayan kita, tanpa asisten rumah tangga, kelabakan kita, jangan kita merendahkan mereka. Sama kedudukannya di sisi Allah. Maka mereka bukan budak. Kenapa? Budak itu kalau sudah dimiliki oleh tuan, maaf. Kalau budak itu perempuan, boleh digauli. Boleh berhubungan intim dengan budak. Halal, sah. Makanya kata Allah, merdekakan budak-budak. Siapa orang yang paling baik dalam Islamnya? Yang memerdekakan budak. Lalu budak wanita itu setelah dimerdekakan, dinikah. Seperti itu, Hmm. kata Rasulullah. Apa artinya di sini? Pelayan kita bukan budak. Tapi bolehkah pelayan kita menerima zakat? Kalau pertanyaannya itu boleh. Jadi jangan diekuivalenkan, jangan disamakan dengan budak. Gak boleh kita memenangkan itu. Gak boleh sama sekali. Pelayan kita tuh orang merdeka. Budak itu orang yang terjual, terbeli, dimiliki seseorang sebelum dia memerdekakan diri, maka dia gak pernah akan merdeka. Kecuali tadi ada yang memerdekakan. Nah, boleh untuk memerdekakan dengan zakat. Jadi ibu, bapak, caranya gimana? Jangan disatukan antara zakat dengan apa namanya kalau di negara kita itu umumnya kalau sudah kerja selama 1 tahun THR, bonus lah apalah namanya. Misal, pelayan kita gajinya 3 juta. Lalu setiap akhir tahun kita kasih bonus dia 1 kali gaji 3 juta, 6 juta haknya dia. Yang 3 juta kewajiban kita, yang 3 juta bonus pun kewajiban kita karena dia telah bekerja. Jangan diambil dari zakat. Tapi saya pengen nambahin lebih biar dia kebutuhannya lebih lapang, dia pengen mudik, dia bisa berbagi dengan saudara. Saya punya zakat, misalkan zakat saya ada 20 juta. Saya mau sisihkan 2 juta untuk penetasan. Maka saya ngomong begini, Mbak, ini gaji Anda tahun 1 bulan ini, Mbak, ini bonusnya seperti biasa THR akhir tahun ini, dan maaf ada sedikit tambahan. Ini terimalah untuk Mbak. Jangan, ini zakat saya untuk Mbak, jangan. Kalau kita memberikan kepada yang berhak, jangan ngomong zakat. Kalau Anda menitipkan kepada seseorang, baru Anda bicara, saya nitip zakat saya. Lalu didoakan oleh orang yang dititipi zakatnya. Dan tunaikan kepada seluruh yang berhak. Maka yang seperti itu boleh. Boleh. Jadi apa namanya? Zakatnya itu tambahan, bukan disatukan dengan bonus. Jangan, nggak boleh. Bonusnya 3 juta, ambil dari zakat 1 juta, yang 2 juta dari sedekah. Nggak boleh, curang Anda. Karena zakat itu sebuah kewajiban. Sementara bonus kewajiban karena keterikatan Anda dengan pekerja itu. Semoga jelas untuk semuanya. Ya, Wallahu a'lam. Jadi intinya, Pak. asisten rumah tangga kita, pekerja kita, karyawan kita, selama dia punya hak, maka dia berhak mendapatkan zakat. Tapi jangan samakan asisten rumah tangga dengan budak. Sama sekali tidak sama. Asisten rumah tangga kita orang merdeka, budak adalah orang yang menjadi pemilik tuan. Ya. Pak Ustadz, mengenai asisten rumah tangga tadi, apakah harus disampaikan kita menggaji dia di bulan bersangkutan Ramadan, kita memberikan THR yang bonus haknya dia, dan tambahan berupa zakat, apakah harus dirinci, disampaikan, atau Nggak kita usah, nggak satukan, usah. kita niat Nggak dalam usah. hati aja ini, Ya, nggak perlu yang harus tadi disampaikan. sudah saya katakan. Ini gaji Anda bulan ini bonus Anda bulan ini ada tambahan gitu aja. Hmm. Ini tambahan, sampaikan.
Ya, Kitanya ngomong, kan pasti membantu kita bingung. Kan udah Bu ini bukan ini, kok masih ada lagi? Nggak, ini tambahan aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi dalam hati niat kita, saya keluarkan zakat sebagian untuk asisten rumah tangga dalam saya. hati. Niat Ya, dalam jadi hati. Ya, yang bonus ucapkan. Memang ini haknya dia, nggak apa-apa. ya. Tapi yang zakat dalam hati aja, jangan terucap di hadapannya dia. Baik. Baik, syukuran Ustadz. Pertanyaan berikutnya, bolehkah di malam bulan Ramadan ini kita hanya sholat tahajud saja, tapi tidak taraweh? Boleh, nggak ada masalah. Sebetulnya tarawih itu bagian dari tahajud. Bedanya apa? Biasanya tarawih itu dilakukan awal. Padahal kalau Rasulullah tarawihnya kapan? Akhir malam. Setelah berlalu malam, setengah malam. Baru beliau keluar dan sholat malam berjamaah. Itu pun hanya 3 hari. Tetapi berikutnya beliau nggak sholat. Kenapa? Khawatir jadi wajib. Jadi yang nggak sholat berjamaah ke masjid, nggak tarawih. Sholat tahajud boleh. Dan memang bukan hanya di Ramadan. Sama kok. Di luar Ramadan pun harus sama. Bedanya tentu di Ramadan kita harus lebih giat lagi, kita lebih semangat lagi. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Syukuran berikutnya, Afwan, izin bertanya Ustadz. Setan yang dibelenggu itu kan yang bosnya dan yang kecil-kecil tidak. Tidak kan Ustadz? Dan kulu bani Adam koto. Lalu apakah jika sedikit tergelincir kilaf puasanya kita, kira-kira bagaimana Ustadz, diterima atau batal? Jazakallahu khairan. Memang ada yang mengatakan bos-bosnya setan dibelenggu. Lafaznya coba periksa tadi. Sahih Muslim 1039 dan 1040. Sulsilati syayatin atau sufidati syayatin. Sahih Bukhari 32, 33 dan 29. Sulsilati syayatin. Sama, dibelenggu setan-setan. Apakah dikatakan itu rajanya setan, bosnya setan? Enggak, setan-setan. Semua yang jahat-jahat itu setan. Dibelenggu semuanya. Ustadz, kalau gitu nggak ada setan berkeliaran dong. Betul, dibelenggu semuanya. Tapi kenapa banyak orang jahat? Setan yang ada dalam dirimu, sifat setanmu itu. Karena setan itu sifat sebetulnya. Adapun yang dibelenggu oleh Allah adalah setan dari makhluk jin. Adapun setan yang ada pada diri kita, sifat jahat kita. Kita yang harus membelenggu. Kerja kita lebih ringan. Setan-setan dibelenggu oleh Allah. Harusnya lebih ringan. Tapi karena Anda tidak berusaha membelenggu hawa nafsu Anda, sifat-sifat setan Anda, akhirnya Anda kalah. Akhirnya banyak orang tetap jahat, tetap maksiat, tetap gak puasa. Maka yang perlu kita catat, setan yang dibelenggu oleh Allah adalah setan dari makhluk jin. Adapun setan yang ada pada kita adalah sifat. Coba ibu buka. Nggak mungkin kan sifat akan dibelenggu oleh Allah. Siapa yang membelenggu sifat? Kita sendiri. Apa yang dimaksud sifat setan? Ibu lihat hadis nomor 1558, Bulughul Maram. Bismillah. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tergesa-gesa adalah dari setan. Kalau Anda tergesa-gesa, Anda buru-buru, Anda nggak sabaran, Anda pengennya dunia, pengen hanya nikmat dunia, nggak mau nunggu nanti akhirat. Seakan-akan dunia segala-galanya. Anda buruk akhlaknya, buruk sifatnya. Itu semua dari sifat setan. Setannya dibelenggu dari makhluk jin. Sifat yang diri Anda yang harus membelenggu. Bukan aman, setannya nggak ada. Betul, setan makhluk jin dibelenggu. Tapi sifat setan ada di sini nih. Yuwaswisu fi sudur. Yang tadinya digoda setan masuk ke dalam dada manusia. Maka setan itu bukan cuma makhluk jin. Al-ajalatu minasyaitan. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hasan kedudukannya. Jadi saudara sekalian, setan itu sifat, bukan makhluk. Adapun kalau disebut oleh Allah setan dalam Al-Quran, berarti makhluk dari kalangan jin yang jahat. Itu semua di bulan Ramadan dibelenggu. Jadi tugas kita sebetulnya lebih ringan. Kita mari banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, berdoa, beristighfar, dan seterusnya. Lalu Ustaz,
Kan tadi disebutkan tiap anak Adam banyak dosa. Betul. Rasul yang mengatakan. Di Bulughul Maram nomor hadis 1523. Itu jelas Rasul yang mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam banyak salah, banyak dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang banyak berdosa, yang banyak bertobat. Bukankah di bulan Ramadan sarana tobat terbuka lebar? Lalu Ustadz, bagaimana Ustadz kalau dalam Ramadan kadang-kadang nggak sengaja kata-katanya kok tiba-tiba nyeplos saja? Kadang-kadang kotor, kadang-kadang dusta, kadang-kadang marah. Tapi udah istighfar Ustadz. Bagaimana nih Ustadz? Apakah tetap dapat ampunan? Apakah tetap diterima puasa Ramadannya? Insya Allah. Makanya perbanyak istighfar. Nih, banyak-banyak tobat. Terutama di 10 malam akhir. Banyak-banyak tobat. Yang tobatnya khusus. Apa tobat 10 malam terakhir? Nanti bisa dilihat di kitab Bulughul Maram nomor hadis 727. Ketika Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa apa yang paling baik aku baca jika aku mengetahui malam itu adalah adanya malam Qadar?" Satu doa yang Rasul ajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini satu-satunya doa yang sahih yang diajarkan oleh Rasul kepada Ummul Mukminin. Banyak-banyak doa ini. Banyak-banyak doa ini. Dan penutup dari segala-gala ibadah Ramadan sebelum datangnya satu Syawal, sebelum sholat Id, untuk menutupi kekurangan sempurnaan ibadah kita sepanjang Ramadan, karena mulut kita kadang nggak dijaga dan yang lainnya, disempurnakan dengan zakat fitri. Ibu lihat Bulughul Maram, nomor hadis 652. Apa fungsi zakat 500. fitri? 652. Baik, 552. Bismillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor dan sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, ia menjadi zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Jadi apa fungsi zakat fitri di situ, Ibu? Pembersih dari puasa. Bersih. Dari yang mana? Kata-kata yang mulut kotor, yang kadang-kadang nggak sengaja, tiba-tiba marah, tiba-tiba kesel, tapi langsung istighfar. Maka pembersihnya zakat fitri. Tunaikan, jangan terlambat. Kapan? Paling lambat sebelum keluar sholat Aid. Tapi boleh, biasanya Abdullah bin Umar mengatakan, kami biasa tunaikan sehari atau 2 hari sebelum Aidul Fitr. Boleh, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Akibat, mohon maaf. Mana yang lebih utama, baca Al-Quran sendiri di rumah atau tadarus di masjid bersama-sama dengan membaca bergiliran? Apakah dikatakan semuanya khatam, sedangkan terkadang ada yang tidak menyimak? Untuk perempuan, mana yang lebih utama, sholat tarawih di rumah atau di masjid? Syukron. Baca Quran, saya tidak bisa mengelompokkan di rumah lebih baik, di masjid lebih baik. Tergantung keadaan kita. Kalau Anda mampu di rumah sendiri, tadabbur dan seterusnya jauh lebih baik. Tapi kalau saya di rumah ngantuk Ustadz, kan tadarus di masjid ada yang nggak nyimak Ustadz, itu lain perkara. Itu kasus yang seperti itu. Sama kajian misalkan, ada yang nggak dengerin, yang lain kasus yang seperti itu. Intinya kalau Anda mampu sampai di masjid, ikut mendengarkan, semuanya ikuti, lagi baca ayat ini, ada nyimak, baca ayat yang orang ini, ada nyimak. Berarti Itu Anda paling bawah khatam, tadi. Depan. nggak ada masalah.
Tapi kalau Anda cuma baca sendiri, giliran yang lain baca nggak pernah nyimak, lihatnya yang lain ngobrol, percuma. Mendingan nggak usah ke masjid. Tujuan Anda sudah keliru. Maka apakah di rumah, apakah di masjid? Itu tidak bisa diglobalisasi. Bagus di masjid, bagus di mana? Saya tidak bisa mengatakan itu dan tidak berani. Tergantung niat awal. Tapi kalau memang Anda mampu di rumah dan Anda sendiri, itu tentu lebih baik. Karena para wanita sebaik-baiknya di rumah. Tapi kalau Anda khawatir di rumah tidak mampu, karena masih ada kekurangannya, nggak ada yang mengoreksi, atau semangatnya kurang, nanti cepat ngantuk, di masjid bersama-sama, lebih semangat lagi, tentu lebih baik di masjid. Jadi tidak bisa diglobalisasi bagusan di mana. Lihat keadaan. Demikian. Wallahualam. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz, syukron. Pertanyaan berikutnya, mengingat di 10 akhir Ramadan anak-anak juga sudah libur sekolah, bagaimana dengan keluarga yang beriktikaf dengan membawa keluarganya beriktikaf di masjid yang secara tidak langsung mengenalkan iktikaf kepada keluarga, terutama anak-anak? Boleh. Tapi sekarang lihat, anak-anak pada ngapain di masjid? Gaduh apa enggak? Enggak, Ustaz. Bagus. Didik. Tapi kalau di sana anaknya lari sana, lari sini, ibunya juga akhirnya sibuk ngurusin anak dan seterusnya. Malam hari juga tidur, nggak mau mencari malam qadar dan seterusnya. Nggak ada yang namanya itikaf bareng-bareng sekeluarga seperti itu tuh nggak ada. Kecuali komitmen. Komitmen. Betul-betul saya etikaf di sana. Nggak main-main di sana. Ibadah. Dan kalau mengajarkan anak, ajak anak untuk ibadah. Ajak ngaji, pelajari ngaji. Tapi masih kecil Ustadz, ya udah semampunya dia yang mana. Nggak mampu tarawih panjang Ustadz, ya sudah. Kalau toh dia itu jangan bercanda. Suruh duduk, tidur kalau nggak. Ini kan maaf, maaf. Coba banyak. Masjid-masjid yang maaf, yang tidak dikoordinasi dengan benar. Saya setuju beberapa masjid itu ketika orang pelaku itikaf, peserta itikaf harus daftar. Saya setuju. Ketika ini bawa rombongan, ada anak-anak kecil di bawah, maka tidak diizinkan. Saya sangat setuju. Kenapa? Karena waktu itikaf itu butuh ketenangan. Betul. Terganggu kita kalau ada yang gaduh, apalagi di saat khusyuk, di sepertiga malam akhir. Itu pada tidur semua Ustadz. Tapi jangan sampai yang itikaf ikut tidur dengan anaknya. Lalu apa tujuan Anda? Sedangkan tujuan itikaf itu menghidupkan 10 malam akhir, di akhir malamnya hidupkan sampai waktu subuh. Dan di malam-malam yang lainnya Anda taraweh, Anda tadarus, dan seterusnya. Jangan ditambah dengan kegaduhan. Maka kalau sampai seperti itu, gaduh dan seterusnya, kalau sampai anak-anaknya sudah cukup dewasa, usianya katakanlah sudah menjelang SMP, SMA, 2 anak, 3 anak, kemudian dibawa semua ke masjid, itu tentu lebih baik lagi kalau seperti itu. Kenapa? Mereka sudah mengejak kepada dewasa, sebagian sudah dewasa, tanamkan kedewasaan, tanamkan ketaatan. Begini syarat-syaratnya disampaikan. Bagaimana nanti di sana disampaikan. Maka yang seperti itu tidak masalah. Tapi kalau anak-anak yang masih balita diajak, maaf, maaf, seringnya mengganggu. Sering terganggu pasti. Nanti yang ini ribut, nanti yang ini nangis, maka tidaklah pantas. Wahai ibu, alangkah baiknya Anda di rumah. Mengurus anak di rumah tentu lebih baik dibandingkan Anda ke masjid untuk itikaf sekalipun. Tarawih sekalipun. Tarawih mana yang lebih baik? Di rumah tetap lebih baik. Adapun laki-laki, memang ke masjid itu lebih baik. Tetapi wanita yang ingin ke masjid pun diperbolehkan, tidak ada masalah. Asal syarat-syaratnya terpenuhi, tidak berkholwa, tidak berikhtilat, tidak pakai harum-haruman, parfum dan yang lain, dan tidak menampakkan aurat, tapi betul-betul merendahkan diri hanya karena Allah, menjaga diri jangan sampai terlihat aurat dan seterusnya. Kalau itu mampu dilaksanakan, bismillah, lakukan i'tikaf. Wallahu alam. Satu pertanyaan terakhir Pak Hendi, persiapan menjelang Oh, duhur. Wan, iya Pak. Eh, Sebentar saya pilih dulu karena masih lumayan, masih oke, ada beberapa. silakan. Saya saya pilih satu yang memang memohon untuk dibacakan, tapi di luar tema, Pak Ustadz. Silakan, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf pertanyaan saya di luar tema. Akibat dari perceraian rumah tangga, seorang ayah tidak mau menjadi wali untuk anak perempuannya yang menikah. Apakah wali hakim syah Pak Ustadz untuk menjadi walinya? Begitu, Ustadz.
Orang ayah yang tidak mau menjadi wali anaknya, meskipun dia sudah bercerai dengan ibunya, haram, dosa besar. Dia punya hak, dia punya kewajiban, wajib menjadikan wali. Bagaimana Ustadz? Ternyata ayahnya menolak, cari wali yang lain selain ayah. Siapa dia? Omnya, adiknya si ayah misalkan, kakaknya si ayah misalkan, atau orang tuanya si ayah. Dari pihak ayah semua nolak Ustadz, nggak ada yang mau. Anda punya saudara kandung apa Anda? Laki-laki. Punya Ustadz, jadikan saudara kandung selama dia sudah dewasa. Usianya sudah di atas 15 tahun. Maka jadikan wali. Aduh, masih muda Ustadz, kayaknya nggak pantas. Ya sudah, perwalian dari saudara kandung tadi, wakilkan kepada wali hakim. Atau siapa yang Anda bisa wakilkan? Minta izin kepada wali hakim untuk mewakilkan kepada pihak yang lain dari keluarga. Nanti hakim yang akan mewakilkan. Tapi si ayah dan saudara-saudara kandung yang laki-laki yang berhak menjadi wali, haram, dosa besar. Sebab dia punya kewajiban tapi tidak mau. Jadi perceraian jangan kemudian menjadikan alasan, saya nggak mau mewalikan. Nggak boleh demikian. Atau si ayah marah kepada anak perempuan. Dikatakan anak perempuan durhaka. Demi Allah, kamu nikah, bapak nggak bakal mewalikan kamu. Itu pun kata-kata durhaka. Dia berdosa di hadapan Allah. Sebab apa? Dosa seseorang tidak menjadikan putus sebagai saksa, sebagai wali seseorang. Urusan dosa dia dengan Allah. Nanti dia alangkah baiknya si ayah itu justru menasehati. Kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Toh nanti kamu menikah pasti aku kan bapak yang mau yang melakukan. Aku nggak mau bapak yang mewalikan. Nah, durhaka si anak yang seperti itu. Intinya perwalian tidak putus gara-gara perceraian. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini pada para jamaah Baiti Jannati. Semoga apa yang sama-sama kita kaji membawa manfaat dan hikmah tentu yang benar dari Allah dan yang sampai melalui Rasulnya, yang salah saya yang pribadi yang menyampaikan. Semoga kajian ini bisa mentransformasi diri kita, insya Allah menuju kepada kepribadian yang lebih baik, yaitu menuju kepada takwa. Peluang di Ya. Ramadan mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa Allah. bihamdika asyhadu an Asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah Pak khairan. Ustadz. Jazakillah Jazakallah khair khairan. Ustadz. Barakallahu fiik. Maaf, barakallahu fikum untuk semuanya. Saya mohon pamit lebih dulu ya, Pak. Baik, Pak Ya, Ustadz, terima tunggu kasih. Ustaz. Silakan. Semoga Oh, Ustadz Ahmad Susilo sehat selalu, lancar dalam melaksanakan dakwah. Jazakumullah khairan para jamaah. Demikian kajian kita hari ini. Insya Allah bertemu kembali pada pengajian berikutnya. Mohon maaf, pertanyaan yang belum dibacakan akan kami sampaikan kepada Pak Ustadz Ahmad Susilo pada saat pengajian rutin mingguan. Kajian hari ini dapat disimak kembali pada link YouTube yang akan kami share. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. syukuran teman-teman semua yang sudah bergabung, juga yang sudah meng-share undangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.